Puji Tuhan kita boleh belajar bersama-sama hari ini. Saudara, sering kali, kita tuh mendengar banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Betul? Nah, hari ini kita mau belajar dipanggil dan dipilih. Itu maksudnya apa? Nah, kita buka dulu Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Apa itu? Silakan dibaca Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ada enggak? Ayo, siapa ini yang buka Alkitab? Enggak ada? Enggak ada. Oke, saya baca ya di buku ya. Erik ada. Erik. Tapi tidak tahu. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Koden baca ini ya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, kalau mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan ini, bukan kita yang memilih Tuhan. Oh, terima kasih Erik. Enggak pulang balik papan, ketemu orang tua. Ini Erik asal balik papan. Ada di Surabaya sekarang. Saya ulangi. Kalau saudara mendengar Tuhan Yesus berkata, sebab bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah, Tuhanlah yang memilih kita. Kira-kira muncul apa di benak saudara? Pertama kali saya mendengar ini, yang muncul begini. Nggak bisa sombong. Kalau sampai Tuhan pilih kita, bukan karena kita pilih dia. Sadar nggak? Mau sombong apa? Dia yang milih kok, bukan kita. Betul saudara? Maka itu kita jangan jual mahal, tahu kata itu. Merasa hebat karena Tuhan memakai kita. Tidak. Nah, itu ada pertanyaan, pernyataan. Terima kasih. Siapa ya Samuel Samson itu? Kok mau ya Tuhan pilih saya? Betul. Tadi di Sumade ngomong begitu. Kok mau ya Tuhan pilih saya? Saudara, inilah anugerah. Nah, orang Surabaya, orang Jawa bilang, ojo petita petiti. Ya, jangan, busung dada, tolak pinggang karena merasa hebat. Itu bahasa petita petiti itu ya. Jadi jangan sok. Kita ini dipilih karena anugerah. Nggak ada seorang pun di antara kita ya dalam ukuran manusia. Ini saya pakai ukuran manusia loh. Ya, jangan tersinggung dulu. Saudara pemimpin perusahaan, saudara kepala divisi, saudara pokoknya pemimpin lah dalam hal apa saja. Pasti punya kriteria untuk memanggil dan memilih anggota tim kerja saudara. Wajar bukan? Jelas. Dan dengarkan ini. Siapapun kita, manusia ini ya, kalau memilih seseorang atau lebih, setuju nggak kalau saya katakan ini? Pasti kita akan beri standar yang tinggi. Kriterianya wajar. Karena orang itu mau kerjasama atau bekerja di perusahaan kita. Wajar. High standard. Standar yang tinggi. Wajar. Dan memang harus begitu. Nah, itu kalau manusia. Sekarang saya balik. Jadi seharusnya kalau Tuhan memilih tim kerjanya, percaya nggak standarnya pasti jauh lebih tinggi daripada standar manusia. Waktu kita akan memilih tim kerja kita. Kira-kira ya atau tidak?
Jelas. Nah, sampai di bagian ini, ya, sampai di bagian ini, tolong semuanya menjawab. Kira-kira, ya, kira-kira sampai di bagian ini, saudara dan saya sehebat apa, sepinter apa, sekaya apa? Tolong jawab. Bisa nggak yang ada pada kita ini memenuhi standar surga? Saya baca dulu, ini di Zoom lagi tidak masuk. Betul. Kok maunya Tuhan pilih? Wah, itulah dia, kita nggak masuk standar. Nah, ini pilihan Tuhan atas kita. Satu kali ketika saya betul-betul lagi rasanya, aduh, gimana ini dengan Tuhan ya, nggak pantas, nggak layak. Tiba-tiba kepikir gini loh, Tuhan, di luar saya kan banyak orang lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya. Kenapa Tuhan pilih saya? Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara pernah merasakan itu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Saya belum tahu. Terima kasih. Ini rekan saya Mbak Tuhan Jeffrey. Tidak memenuhi standar. Betul. Aduh Tuhan. Nggak cocok, kita nggak cocok. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Maka itu saudara, kalau ada di antara kita bisa sombong di hadapan Tuhan, aduh, kita ini nggak tahu diri betul-betul. Saya percaya semua kita pernah belajar lalu bertanya. Ini tentang hidup Musa. Siapa masih ingat? Hukuman yang Musa terima itu sangat berat, saudara. Yaitu tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk ke Kanaan. Masih ingat enggak? Salahnya Musa, ini menurut saya tidak tahu dalam pandangan saudara. Kecil. Karena harusnya Musa berkata kepada bukit batu itu supaya air keluar. Tapi Musa marah. Yang seharusnya dia bicara, tapi dia pukul. Nah, coba renungkan. Musa marah, itu bukan marah kepada Tuhan. Justru kemarahan Musa hari itu, dia membela Tuhan. Betul tidak? Dia membela Tuhan. Nah, seharusnya kan Tuhan senang dong dibela oleh Musa. Karena kurang ajarnya Israel. Maki-maki Tuhan lewat Musa. Hei, apa kurang kuburan di Mesir? Sampai kau membiarkan kami mati kelaparan, mati kehausan di padang gurun ini. Wih, bangsa itu marah karena gak ada air. Nah, Musa marah bukan kepada Tuhan, kepada bangsa itu karena kurang ajarnya. Nah, di situ saya belajar. Kok Tuhan gak berterima kasih pada Musa? Dibelain begitu. Karena Tuhan dimaki-maki oleh orang Israel. Saudara, inilah Tuhan kita yang tidak perlu pembelaan kita. Tolong dicatat. Inilah Tuhan kita yang tidak perlu pembelaan kita.
Dia itu bisa ngerjakan apa saja, nggak perlu kita bela. Maka itu di firman Tuhan nggak ada ayat panggilan untuk membela Tuhan, tidak ada. Nah, Papa kita tuh nggak perlu dibela. Lalu mengapa Tuhan menghukum Musa seberat itu, nggak boleh masuk Kanaan, loh, saudara? Aduh, mungkin kalau Musa itu saya akan protes. Saya akan ungkit. Maaf, apa yang saya ungkit? Jasa-jasa saya. Wih, keren sekali. Jasa-jasa kita di hadapan Tuhan. Kita ungkit. Pernah nggak kita berkata begini, Tuhan, saya ini kurang apa? Lihat, saya ini jungkir balik untuk pekerjaan-Mu. Lihat pengorbanan saya, Tuhan. Kenapa doa saya untuk anak saya ini Tuhan tidak jawab? Mudah-mudahan mulai hari ini tidak ada lagi seorang pun yang berkata begitu. Mengangkat, mengungkit, mengingatkan Tuhan tentang jasa-jasa kita. Mudah-mudahan gak ada lagi. Dengan konsep bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itu artinya kita gak boleh sombong. Kita tidak boleh menunjukkan jasa-jasa kita di dalam gereja Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Enggak. Sikap Musa sudah bertindak seperti Yahweh Tuhan dan mendemonstrasikan kuasa yang bukan wewenangnya. Nanti kita akan bahas ini. Betul. Maka itu enggak boleh sembarangan. Ada berapa pejabat negara di Indonesia ini yang jadi sindiran banyak orang? Masih ingat? Ada gubernur rasa presiden. Itu kalimat itu nggak enak bener loh. Nah seperti itu yang dikatakan Anasa Ivan ini. Musa melampaui otoritas dan wewenang Tuhan. Disuruh ngomong. Tapi karena dia emosi membela Tuhan, dia pukul batu itu. Nah, nanti kita akan belajar. Untuk hal ini bagus sudah. Kamu jangan komentar yang enggak ya. Ini di Facebook ada komentar lucu. Ada lo yang mampu bela Tuhan. Oke. Dari mana? Ayo kita perhatikan. Saudara, seorang pemimpin itu sangat dihargai lewat kata-katanya. Saya ulangi, seorang pemimpin itu sangat dihargai lewat kata-katanya. Nah, dalam bahasa Jawa ada istilah itu untuk raja-raja. Sabdo Pandito Ratu. Itu dalam bahasa Jawa. Sabdo itu artinya firman, sabda ya dalam bahasa Jawa. Pandito itu punya otoritas. Nah itu dari bahasa dari Hindu ya. Pandito dari situ keluar kata pendeta. Artinya orang yang punya kuasa, punya otoritas. Ratu itu raja. Jadi seorang pemimpin itu akan dihargai lewat kata-katanya. Ya, ada komen lagi di Facebook. Seringkali kita berperkara kepada Tuhan, menuntut Tuhan seakan-akan kita sudah berbuat sesuatu hal yang besar buat Tuhan. Padahal apa yang kita kerjakan itu hanya anugerah semata. Betul. Ini anak saya dari Palu mengomentari itu. Nah, Musa kan disuruh bicara supaya orang Israel dengar. Tapi Musa emosi, dia pukul dengan tongkatnya. Wih, ini yang kita harus pelajari.
Saudara, ayo hari ini kita sadar. Tuhan gak perlu dibela. Dia itu dahsyat. Kalau Tuhan perlu dibela berarti dia itu lemah. Kita harus mikir dan mengerti kebenaran ini. Yang kedua, bangsa itu harus belajar menghormati firman Tuhan. Bukan menghargai tongkatnya Musa. Ini loh fatalnya kesalahan Musa. Lalu, betul Jo, Tuhanlah pembela kita. Lalu, kalau Musa dan bangsa itu tidak diajar tentang salah menyalahgunakan otoritas. Maaf, suatu kali Musa bisa emosi lagi enggak? Bisa, namanya manusia. Nah, kalau hari itu Musa tidak diberi pelajaran, wah, celaka sekali. Apa celakanya? Ketika suatu kali, entah kapan, sejak peristiwa disuruh bicara, tapi dia pukul dan air tetap keluar. Suatu kali Musa emosi. Wah, jengkel dengan bangsa itu. Bukan emosi kepada Tuhan, tidak. Kepada bangsa itu. Dalam keadaan dia emosi, dia pakai tongkatnya. Ini cuma pikiran saya saja. Karena waktu saya ngajar sekolah minggu, banyak hal-hal yang saya nggak mikir, tapi anak-anak itu mikir. Bisa nggak begini Musa? Dalam keadaan emosi, dipukul di kepalanya, dengan tongkat. Jadi monyet kamu. Yang satu bilang jadi kuda kamu. Yang satu jadi burung kamu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Bisa saja Musa menyalahgunakan tongkat itu. Maka dengan seenaknya dia menggunakan otoritas Tuhan. Tapi dengan pelajaran itu Musa sadar bahwa tongkat itu tidak boleh dipakai sembarangan tanpa seizin yang punya otoritas. Nah, di antara semua yang terjadi dengan Musa hari itu sehingga terima hukuman yang besar dan sangat berat. Dengarkan saudara. Dan tolong bagikan ini kepada siapapun yang berkata, aku hamba Tuhan. Begini. Pernah nggak dengar ada orang berkata, oh kalau dia itu karunianya kesembuhan. Oh kalau yang itu karunianya nubuat. Oh kalau yang itu karunianya ini. Yang lain lagi karunianya ini. Wih saudara, itu kalimat yang berbahaya. Tidak ada seorang pun, saudara perhatikan, yang berhak untuk memiliki karunia-karunia itu. Semuanya milik Tuhan. Yang dipercayakan. Ya dengar, semua karunia apa saja yang pernah kita lihat di hidup hamba-hamba Tuhan, itu tetap milik Tuhan, bukan milik kita. Ingat itu baik-baik. Ada di mana kamu Jimmy? Jimmy Antong ini. Seneng papa, nanti kamu kontak ya. Nah, karunia itu bukan milik kita. Itu semuanya milik Tuhan. Jadi kita harus tahu. Nah, begini. Tapi kan aneh. Tuhan minta Musa berfirman kepada gunung batu itu supaya air keluar. Tapi ketika Musa emosi dan Musa pukul, air kan tetap keluar. Nah, ini bahayanya. Kalau ada hamba Tuhan tidak menyadari bahwa kuasa itu tetap milik Tuhan, karunia itu milik Tuhan. Begini kebenarannya. Air tetap keluar dan mengalir. Bukan karena Musa yang hebat. Saya ulangi, air tetap mengalir.
Bukan Musa yang hebat. Woi, ketika Roh Kudus menunjukkan saya rahasia ini, saya bersyukur, Papa, terima kasih. Air itu mengalir. Bukan karena Musa hebat. Tapi karena kurang lebih ada 4 juta orang. Dari mana saya bisa berkata 4 juta orang? Karena bilangan pasal pertama, ya, itu menulis waktu dihitung jumlah orang Israel yang dikeluarkan Tuhan lewat Musa dari Mesir ke Kanaan. Ya, bilangan 1, nanti saudara cari. Laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Saya ulangi, laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Itu jumlahnya 600.000 sekian. Itu anak laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, 600.000 sekian. Berarti ngomong saja satu keluarga yang punya anak laki umur 20 tahun ke atas, ngomong saja ada 4 orang anak laki kira-kira. Nah, ayo kita bagi. Kalau 600.000 sekian, coba saya cek dulu ya. Bilangan pasal pertama. Supaya kita bisa ngitung berapa yang dibawa keluar Tuhan lewat Musa dari Mesir ke Kanaan itu. Ayat 24. Ayat 46. 45-46. Coba lihat bilangan 1. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. 603.000. Bayangkan. Belum adik-adik perempuan, belum kakak-kakak perempuan. Ya, nah saya hitung. Kalau anak laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas, itu 4 orang milik satu keluarga. Nah, 600.000 dibagi 4 itu berapa? 150.000. Berarti ada 150.000 keluarga. Papa mama. Belum oma opa. Belum anak-anak kecil. Saudara bisa bayangkan jumlah mereka. Sebesar itu. Ngerti ya? Nah, bayangkan bangsa sebesar itu nggak ada air minum. Tuhan kasihan. Sekian juta orang nggak ada air minum. Tuhan sayang mereka walaupun mereka pemberontak. Jadi mujizat air mengalir. Saudara, karena ada sekian juta manusia yang kehausan, maka Yahweh Tuhan harus bertindak. Bukan karena tongkat Musa yang hebat. Bukan karena Musa punya karunia hebat. Bukan. Tapi ada sekian juta orang yang kehausan. Saya harap sadar. Yang sudah jelas dipanggil Tuhan dan dipilih. Mendengar kisah Musa, jangan ada yang sombong. Jadi begini mujizat itu. Saya tanya, ini cara berpikir. Kalau toh hari itu tidak ada Musa, ya, dengarkan. Kalau toh hari itu tidak ada Musa, saudara percaya enggak? Papa kita Yahweh Tuhan bisa pakai siapa saja. Demi sekian juta orang tidak kehausan. Maka itu jangan sombong. Lihat, saya lupa di Injil mana. Orang-orang Farisi marah-marah. Karena orang ribut, anak-anak kecil memuji-muji Tuhan.
Terus mereka berkata, hei Yesus, suruh diam itu orang-orang. Ribut saja. Masih ingat Tuhan Yesus bilang apa? Kalau mereka diam, Tuhan bisa menyuruh batu-batu itu memuji Tuhan. Masih ingat gak? Nah, dengan firman itu kita belajar. Kalau saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih. Ingat, kalau saudara dan saya diberi kesempatan, dipakai oleh Tuhan untuk buat sesuatu yang dahsyat dalam panggilan dan pilihan pelayanan Tuhan atas hidup kita. Ingat, hari ini Tuhan memakai kita. Saya punya kalimat ini. Makasih Philip dari Florida. Musa marah waktu itu nggak termasuk sebagai righteous anger. Seperti yang disebut. Enggak. Musa marah yang kudus. Tidak. Karena dia emosi. Dia sombong. Dengarkan ya. Menurut firman ini. Kalau tidak ada manusia di situ. Nggak ada hamba Tuhan. Nggak ada orang yang terpanggil dan terpilih. Tapi di situ ada orang-orang yang sedang membutuhkan kasih Tuhan. Sedang membutuhkan kuasa Tuhan. Sedang membutuhkan mujizat Tuhan. Dengar, kalau tidak ada saudara dan tidak ada saya di saat kritis itu. Ingat betapa sayangnya Tuhan kepada Bileam. Nabi yang kurang ajar dan mata duitan itu. Maaf saya berkata. Nggak ada siapa-siapa di situ. Yang bersama Bileam cuma satu makhluk keledai yang dia tunggangi. Nggak ada yang lain. Karena Tuhan sayang kepada Bileam. Supaya nggak terus berbuat jahat. Mengatasnamakan Tuhan. Tetapi seenaknya dia. Masih ingat? Siapa yang dipakai oleh Tuhan? Keledai itu. Ya, bilangan 22:28. Saya baca ya. Makasih Dek. Ketika itu Yahweh membuka mulut keledai itu. Sehingga ia berkata kepada Bileam. Apakah yang kau lakukan kepada, apa yang kulakukan kepadamu? Sampai engkau memukul aku 3 kali. Nah, karena keledai itu kan gak mau jalan. Ngambek. Tuhan yang nyuruh keledai itu ngambek. Supaya Bileam tidak menuju ke tempat Balak. Masih ingat ya? Nah, Bileam emosi. Dipukullah keledai itu sampai 3 kali. Saudara, aduh, ini kalau saya ngomong ini, jangan saudara tertawa dengan motivasi yang lain. Kalau Bileam seperti saya, mungkin saya sudah mati kena serangan jantung. Coba, ini loh 2 bleknya Bileam. Tahu kata 2 blek? Aduh, bukan cuma keras kepala. Coba jujur, saudara, jujur ya. Ayo kita yang wajar ini. Naik keledai, nggak ada yang lain. Tiba-tiba keledainya yang kita naiki noleh ke kita terus ngomong. Kalau saya langsung jatuh, kagetnya luar biasa. Ih, keledai ini bicara. Loh, betul tidak? Tapi Bileam itu keras kepala. Keledai ngomong, dia bisa nyaut. Wih, maka itu tinggal lari keledainya Pak Filipus. Boro-boro sempat lari, saya percaya nggak sempat lari kita. Mungkin bisa kejang-kejang itu. Wih, siapa nggak kaget keledai bisa ngomong. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan. Ayo hari ini, kalau saudara dan saya dipanggil dan dipilih, bukan karena kita hebat, bukan. Karena ada orang-orang yang sedang butuh Tuhan saat itu. Dengar kalimat ini. Dan kebetulan, dengar,
kebetulan saudara dan saya ada di saat itu. Betul, kalian bisa kena serangan jantung dia. Dengar ya, lewat Musa ini saya belajar. Kalau saudara dan saya dipakai oleh Tuhan, dipanggil dan dipilih, lalu kita bisa membuat hal-hal yang hebat, hal-hal yang besar. Ingat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Kebetulan, saya pakai istilah ini, kita ada di situ. Karena kalau nggak ada kita, nggak ada orang lain pun, Tuhan akan pakai apa saja. Saya nggak berkata pakai siapa saja. Jadi ngerti sekarang saudara, jangan sombong. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ini anak saya Tovan Langi, dia hamba Tuhan di Sulawesi Utara juga. Betul papi, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi perlu diingat, dalam perjanjian lama Tuhan tidak pernah memilih sembarangan orang. Tapi pilihan itu dikhususkan. Tuhan beda dengan PB, siapa saja. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Terima kasih anak saya dari Brisbane. Kita hanya harus rendah hati untuk panggilan Papa. Puji Tuhan. Jadi semua kita harus menyadari bahwa Tuhan kalau memakai seseorang, maka karunia dan kuasa itu bukan milik orang itu. Bukan milik saudara dan bukan milik saya. Itu tetap milik Tuhan. Tongkat itu tetap Tuhan yang punya. Musa tidak boleh pakai sembarangan. Tidak boleh sesuai keinginan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya dipanggil dan dipilih, jangan sombong. Semuanya karena Tuhan. Saya Tuhan tidak melihat Musa lagi saat itu, tapi Tuhan melihat orang Israel yang begitu banyak, sehingga Tuhan membuat air keluar dari batu. Iya, karena mereka kehausan. Terima kasih Mike. Jumlahnya 603.550 orang. Oh, puji Tuhan. Ayo kita kembali ke Yohanes 15 ayat 16. Dipilih, dipanggil dan dipilih untuk apa? Wow, so true. We are chosen, yet humble to be part of His work. Thank you. Ya, kita harus merendahkan hati untuk dipakai menjadi bagian dari rencana Tuhan, pekerjaannya. Oke, saya baca lanjut. Yohanes 15 ayat 16. Dipanggil dan dipilih untuk apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lihat kalimat berikut. Dan aku telah menetapkan kamu. Menetapkan. Wih, ini luar biasa. Oh, ini anak saya jawab. Ada 12 anak yang ditampung di rumahnya. Anak-anak yang terbuang. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Amos, berjuang terus ya untuk anak-anak itu. Saudara lihat kata menetapkan. Oke, terjemahan versi membaca dengan mudah. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah memberi pekerjaan ini kepadamu. Ada yang bisa nayangkan The Message atau The Passion dari bahasa Inggris? Kita mau bongkar kata menetapkan. Itu apa? Ya, di sini versi membaca dengan mudah, memberi kamu pekerjaan. Nah, kata menetapkan ini artinya menentukan. Dipanggil dan dipilih, lalu ditetapkan. Terima kasih Mike. Ini terjemahan apa? Amplified? Ya, Amplified ya. Saya akan baca. You have not chosen me. Jelas, kamu gak memilih aku. But I have chosen you. Dan aku yang memilih kamu. And I have appointed you. Appointed. Ya, menetapkan. I have planted you. Aku
aku yang merencanakan untukmu. Ya, that you might go and be wrong. Ini planted, appointed. Ya, terjemahan dari Amplified. Oke. Sadar enggak? Setelah Tuhan panggil kita, lalu dia memilih kita, enggak cukup hanya sampai dipilih, tapi ditetapkan. Kalau istilah bahasa Indonesia, diberi SK, surat keputusan. Ini the message saya baca. You didn't choose me. Remember, I choose you. Ingat, bukan kamu milih aku, tapi aku pilih kamu. Terus, and put you in the world, dan menempatkan kamu di dunia. Menempatkan, menetapkan. Terima kasih Sam, kamu kirimkan the message ini. Nah, saudara harus sadar bahwa kita ini sudah dipanggil, lalu dipilih, lalu ditetapkan. Wih, ini luar biasa. Maka itu ayo hari ini kita betul-betul siap. Ya, saudara, ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Bahwa dia memanggil kita, dia memilih kita, dia menetapkan kita. Oke, saya baca dulu the message. Ordain, ya ada yang nambahkan kata ordain sebentar. Terima kasih, mentabiskan. Ordain, melantik kalau dalam bahasa pemerintah. Saya lanjutkan the message ya. I choose you and put you in the world to bear fruit. Untuk menghasilkan buah. Ini ketetapannya. Terus, that will not spoil. Dan kamu gak sia-siakan, gak dimanjakan. As fruit bearers, sebagai orang yang menghasilkan buah. Maka ada jaminan. Whatever you ask the Father in relation to me, He gives you. Jadi minta apa saja yang ada hubungannya, ada urusannya dengan aku. Nah, ini yang banyak disalah mengerti. Karena dalam bahasa Indonesia kalimatnya begini. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, ini sering disalahgunakan. Wih, kalau gitu minta apa saja. Boleh ya? Tunggu dulu. Terjemahan the message. Saya baca lagi. As fruit bearers, sebagai orang yang menghasilkan buah, whatever you ask the Father. Apa saja yang kamu minta kepada Bapa. Tapi dengan kondisi in relation to me, yang ada sangkut pautnya dengan Yesus. Terima kasih Jam untuk terjemahan ini. Catat. Jadi nggak semua yang kita inginkan terus kita minta kepada Bapa. Jadi yang ada urusan dengan Yesus in relation to me. He gives you. Wih, luar biasa. Jadi kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, jangan minta. Ayo, berarti kalau kita salah gunakan ayat ini, ayo minta pesawat terbang 2, minta ke gerbong kereta api 4, kan boleh minta apa saja, enak saja. In relation to me, yang ada hubungannya, yang ada sangkut pautnya dengan aku. Itu pun harus kita ulangi dari awal. Yang dipanggil, yang dipilih, yang diordain, yang ditetapkan, ditentukan, diputuskan. Jadi nggak sembarang, nggak bisa semau-mau kita sendiri. Wah, gawat kalau khotbahnya
jadi salah. Ya seperti kehendak Bapa. Ya jangan dipatenkan. Ini loh saudara yang Tuhan ingin atas hidup kita. Maka itu kalau kita melihat ini, wow, betapa hebatnya Tuhan kita. Jadi kita harus tahu mulai hari ini saudara dan saya ada di posisi yang mana? Berbuah. Ingat, tahun 70-an waktu Roh Kudus mengajar saya tentang Filipi 1 ayat 22. Ya, Filipi 1 ayat 22. Mari kita lihat. Ini akhir tahun 70-an. Waktu pertama kali Roh Kudus mengajar saya tentang hidup yang berbuah. Tetapi ya, kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya baca terjemahan BIS. Tetapi kalau dengan hidup di dunia ini, saya dapat melakukan pekerjaan yang lebih berguna. Nah, lebih berguna. Oke? FIYH. Tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan untuk membimbing orang kepada Kristus. Nah, itu terjemahan kata berbuah. Baca The Message. As long as I am alive in this body. Selama saya masih diizinkan Tuhan tinggal hidup di dalam tubuh ini, there is good work for me to do. Berarti ada hal-hal baik yang Tuhan ingin saya kerjakan. Nabi Renet ya ada komen. Tetapi kalau saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan saya kepada Tuhan. Terjemahan TSI. TSI itu singkatan apa, Rio? Papa baru dengar ini. TSI, saya nggak tahu ini ya. Nah, sekarang kita bongkar kata buah. Supaya kita tahu hidup ini untuk apa. Ternyata untuk menghasilkan buah. Nah, ini masih ada hubungan dengan Yohanes 15 ayat 16 tadi. Saudara, ada 4 hal yang kita bisa belajar dari pohon buah. Saya ulangi, ada 4 hal yang kita bisa pelajari tentang pohon buah. Nomor 1, ini yang paling penting. Tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buah yang dihasilkan sendiri. Karena tidak ada pohon buah yang pernah makan buahnya sendiri. Yang makan kita atau tetangga kita. Ini luar biasa. Saya baca ada komen di Facebook. Firman Yohanes 15 ayat 16 sungguh sulit dimengerti sebelumnya. Pasti Tuhan sudah tahu tentang kita. Tapi Tuhan mau panggil dan pilih kita. Karena anugerahnya kita ditetapkan menjadi saksi yang bisa dibaca oleh orang lain. Dan hidup kita berbuah. Tuhan mengasihi semua orang. Sebab itu Tuhan menghendaki semua orang selamat. Itulah tugas yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Nomor 1. Dari 4 hal yang Tuhan ajarkan kepada saya tentang pohon buah. Tidak ada pohon buah yang pernah menikmati buahnya sendiri. Logikanya. Untuk apa dalam hidup ini kita menghasilkan sesuatu? Tapi kita nggak pernah menikmati. Yang menikmati orang lain semua. Tapi itulah kehidupan yang dipanggil dan dipilih. Lalu ditetapkan untuk menghasilkan buah. Puji Tuhan, sahabat saya dari Nabire, Pak Mujiono, Kapung. 1. Jadi saudara jangan pernah menuntut Tuhan untuk kita bisa menikmati hasil yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita. Maka itu Musa harus diajar oleh Tuhan. Dia pikir hebat.
Setelah dia bisa buat mujizat itu, maka orang Israel memuji-muji dia. Tidak, semuanya milik Tuhan. Musa tidak boleh menikmati hasil jeripayanya. Dia melayani bangsa yang tegar tengkuk, kurang ajar, pemberontak itu. Tidak. Maka itu rekan-rekan pelayan, jangan merasa sudah hebat pelayanan kita, lalu kita bisa menikmati. Tuhan, tolong dong berkati aku Tuhan. Aku kan sudah capek-capek melayani Tuhan. Masa Tuhan gak memberi aku sesuatu? Ini loh konsep yang salah. Sehebat apa saja Tuhan pakai seorang di antara kita, jangan pernah coba-coba menikmati hasil pelayanan itu. Pohon buah tidak pernah menikmati dan tahu rasa buahnya sendiri. Nah, ini ada komen di Facebook cerita. Betul Koden, kemarin papa teman saya meninggal dunia. Orang kaya, mobil mewahnya banyak, tapi akhirnya juga naik mobil jenazah saja. Itulah fakta hidup. Oh, terjemahan sederhana Indonesia, TSI tadi. Terima kasih Mario. Nomor 2. Kalau ada pohon buah, pasti ada biji buah. Untuk apa? Hidup ini harus multiplikasi. Tahu kata multiplikasi? Terus maju, ada lagi, ada lagi. Nah, maka itu kita mikir, setelah Tuhan panggil kita nanti, siapa yang meneruskan? Semua pohon buah pasti ada biji, dan biji itu ditanam, tumbuh pohon yang lain lagi. Dan begitu pula seterusnya. Kalau sampai hari ini di dunia bisa menikmati begitu macam ribuan, mungkin puluhan ribu jenis pohon buah. Itu diciptakan Papa kita di Taman Eden. Dan bijinya terus berkembang sampai saat ini. Maka itu hidup harus bermultiplikasi. Nomor 3. Pohon buah nggak pernah punya kartu nama atau pasang iklan. Ngerti nggak maksudnya? Begitu pohon buah itu berbuah, burung-burung, kelelawar, ya kupu-kupu, termasuk manusia, pasti akan datang ke pohon itu karena melihat bunga dan buahnya. Nah, pertanyaannya, sampai hari ini umur berapa saudara? Sudah berapa orang yang datang ke hidup saudara karena orang-orang itu melihat ada buah-buah yang mereka cari dalam hidupnya? Ngerti ya? Nomor 4. Di mana ada pohon buah, ada pohon buah, orang bisa merasa teduh, merasa aman di bawahnya. Seperti itu hidup yang harus berbuah. Jadi saudara, kalau hari ini Tuhan memanggil dan memilih kita. Saya ulangi, Tuhan memanggil dan memilih kita. Lalu dia menetapkan untuk kita menghasilkan buah. Betul, Mike. Dia komen, pohon tidak pernah mempromosikan diri sendiri, tapi oranglah yang mencari untuk menikmati. Betul. Ini yang luar biasa saudara dalam hidup kita. Betapa indahnya Tuhan dipermuliakan. Kalau sepanjang umur hidup saudara dan saya sudah dipanggil, lalu dia pilih, setelah dipilih dia tetapkan. Setelah dia tetapkan, kita harus berbuah dan Tuhan dipermuliakan. Minta apa saja. Tapi yang ada urusan in relation to me, yang ada urusan terhadap Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan
menyatakan dirinya lewat kita. Oh, ada kesaksian dari anak saya di Pontianak. Saya baca. Ini anak saya ini punya pelayanan yang unik. Mengumpulkan orang-orang gila di jalan. Saya dengar khotbah Papa di HP, khotbah 7 tahun yang lalu. Tentang yang terhina dalam Alkitab. Yaitu Matius 25 ayat 40 sampai 45. Saya nggak usah baca. Akhirnya membuat saya merenung. Siapa yang paling hina di kota Pontianak? Akhirnya saya ambil keputusan. Melihat di sekitar saya, ternyata ada orang-orang yang terhina, yaitu orang-orang gila. Dan sampai ambil keputusan, buka yayasan, dan mengambil semua orang-orang di tiap gang dan di jalanan. Dan sekarang puji Tuhan, saya bisa mengerjakan proyek Tuhan ini. Dan saat ini lagi tahap pembangunan. Jadi jelas ya saudara, ayo mulai hari ini kita betul-betul tidak pernah takut untuk menghasilkan buah. Ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tidak ada urusan untuk kepentingan kita pribadi. Tidak. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Oh, ini yang Tuhan inginkan. Ayat 7 ya, dari versi membaca dengan mudah. Tetaplah tinggal di dalam aku dan ikutilah ajaranku. Jika kamu melakukan itu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Syaratnya tinggal di dalam Yesus dan mengikuti ajarannya. Nah, seringkali pendeta pun salah khotbah. Jadi saudara, menurut Yohanes 15 ayat 7, mintalah apa saja. Tunggu dulu rekan-rekan hamba Tuhan. Harus punya 2 kondisi. 1, tinggal di dalam Yesus. 2, menuruti ajarannya. Maka orang yang hidupnya di dalam Kristus dan orang itu hidupnya menuruti ajaran Tuhan, maka permintaannya nggak aneh-aneh. Minta emas 10 kilo, berlian 2 ons. Betul? Yang tinggal dalam Yesus dan yang mengikuti semua ajarannya, permintaannya selalu berhubungan dengan kerajaan surga. Nggak ada hubungan dengan keperluan diri sendiri. Tidak. Maka itu banyak khotbah yang salah. Biarlah hari ini kita menyadari ini. Wah, baru tahu kisah anak Pak Pendeta mau bersusah payah mencari dan ngurusi orang-orang yang terhina. Puji Tuhan, ajaran Pak Pendeta maaf, tidak sia-sia. Puji Tuhan. Nah, di sini ada 2 anak saya yang tampil, satu dari Nabire, satu dari Pontianak. Itu. Oh, kamu tertawa gitu ya Bob karena minta emas 10 kilo. Oke. Jelas ya saudara. Jadi hari ini kita harus tahu, kalau kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan. Hidup jadi pohon buah. Ada komen di Facebook, permintaannya terus belajar menyenangkan hati Papa. Amin. Itulah kerinduan Tuhan atas kita semuanya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tampil untuk jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat jadi pelaku firman. Jadi jangan lupa, kalau kita sudah dipanggil dan dipilih, ditetapkan untuk berbuah, menyatakan kuasa Tuhan. Dan itu bukan milik kita, jangan lupa. Puji Tuhan, selamat menjadi pelaku firman buat kita semuanya.